Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang memahami kasih Kristus dalam Efesus 3 ayat 14-19. Bagian ini adalah salah satu doa yang terindah. Dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Alkitab memang tidak menetapkan suatu sikap istimewa untuk berdoa. Apakah kita benar-benar menundukkan lutut kita atau tidak, bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah kita menundukkan hati kita serta kehendak kita kepada Tuhan dan memohon kepadanya apa yang kita perlukan. Selanjutnya dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inti yang didoakan Paulus ini terbagi dalam 3 permintaan. Pertama, dia berdoa agar kita dikuatkan dengan kuasanya. Kedua, dia berdoa agar kita dapat memahami sejauh mana kasih Allah ini. Dan akhirnya dia berdoa agar kita dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Pemahaman terhadap kasih Kristus ini tidak hanya mencakup aspek intelektual dan tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Seperti membaca buku-buku teologi, mendengar khotbah, atau ikut seminar. Bukan berarti semua itu tidak berguna sama sekali. Namun untuk mencapai pemahaman yang benar tentang kasih Kristus diperlukan doa. Hal ini lebih merupakan sebuah pergumulan spiritual daripada intelektual. Yang didoakan Paulus adalah supaya semua orang percaya dapat memahami atau secara harafiah berarti memiliki kekuatan. Kekuatan ini jelas bukan berasal dari diri sendiri. Ini adalah kekuatan ilahi. Doa untuk memahami kasih Kristus ini juga didahului dengan doa supaya Kristus berdiam di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Kasih Kristus bukan hanya sebuah kebenaran historis teologis bahwa Dia mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, melainkan kebenaran praktis bahwa Dia berdiam di dalam hati kita. Hanya orang-orang yang hatinya didiami oleh Kristus yang dapat mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu. Memang kita sadar bahwa kita tidak mungkin bisa memahami sepenuhnya kasih Kristus, karena kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Tetapi langkah pertama dan terpenting mengalami kasih Kristus ini adalah berdoa. Akan tetapi seringkali setan lebih suka kita bersaksi daripada berdoa. Setan lebih suka kita mempelajari Alkitab daripada berdoa. Setan lebih suka kita bersekutu sama orang percaya daripada berdoa. Setan lebih suka kita berkhotbah atau mengajar daripada berdoa. Akan tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memiliki kekuatan untuk menjawab doa dan melakukan hal-hal besar. Jika kita berdoa terlebih dahulu dan kemudian bersaksi, belajar Alkitab, bersekutu, berkhotbah atau mengajar, kita akan melakukannya dengan kuasa Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.